Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Sudarman, NIM 2017 1011 031163. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tindak pidana tipikor. Jadi tindak pidana tipikor sendiri yaitu biasa disebut tindak pidana korupsi. Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut korupsi dari bahasa Latin corruptio, yaitu penyuapan, koruptor yaitu merusak. Gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Menurut Louis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut. Beberapa bentuk korupsi sendiri diantaranya yaitu penyuapan, mencakup tindakan memberi dan menerima suap baik berupa uang maupun barang. Embezzlement merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut, baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu. Fraud merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan, termasuk di dalamnya proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta tujuan mengambil keuntungan tertentu. Yang keempat, extortion, yaitu tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Lazimnya dilakukan oleh mafia-mafia lokal ataupun regional. Favoritism adalah yang keenam. Favoritism yaitu mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya. Dan yang ketujuh, melanggar hukum yang berlaku dan merugikan negara. Serba kerahasiaan meskipun dilakukan secara kolektif atau korupsi berjamaah. Unsur tindak pidana korupsi tercantum dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Itu yang bunyinya setiap yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan yang paling banyak yaitu 1 miliar rupiah. Pelaku tindak pidana korupsi. Pelaku tindak pidana daeder menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Ya, telah banyak terjadi di Indonesia korupsi dan penyelesaiannya pun nihil. Dan banyak kasus korupsi di Indonesia belum tuntas dan saat ini masih dalam penyelidikan. Unsur-unsur tindak pidana korupsi sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka ditemukan beberapa unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu secara melawan hukum. Kedua, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Ketiga, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dan
Disinilah biasanya perekonomian negara anjlok dan merugikan masyarakat negara itu sendiri karena perbuatan oleh kepemerintahan yang melakukan korupsi. Perlu diketahui dampak jangka panjang korupsi selain kerugian negara ialah masyarakat menderita kekurangan kualitas perhatian dalam berbagai bidang, baik itu pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Sebab tindak pidana korupsi sendiri yaitu dorongan dari dalam diri sendiri yang berupa hasrat, keinginan, kehendak, dan sebagainya. Rangsangan dari luar yaitu dorongan teman-teman, masukan dari teman-teman, dan godaan pun yang berupa bentuk uang ataupun barang, kurang kontrol dan sebagainya. Disitulah sebab pidana korupsi terjadi, maka timbullah yang namanya korupsi. Tindak pidana korupsi yaitu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri, dan pidana korupsi yang dilakukan oleh bukan pegawai negeri, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri maupun oleh pemerintahan. Contoh kasus yang baru-baru ini terjadi di Sulawesi Selatan yang daerah Makassar, yaitu Gubernur Sulawesi Selatan sendiri yaitu Nurdin Abdullah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Sulawesi Selatan yaitu Gubernur Nurdin Abdullah sebagai tersangka kasus proyek pembangunan infrastruktur. Nurdin ditetapkan tersangka karena diduga menerima gratifikasi atau janji. Dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dan gratifikasi oleh penyelenggara negara atau pihak yang mewakilinya terkait dengan pengadaan barang jasa pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatur Rahmat dengan NIM 2017-126, kelas hukum pidana kelas J, ingin membahas tentang tindak pidana pencucian uang. Di sini kita mengenal pencucian uang atau sebagai money laundry adalah suatu perbuatan merubah dan menyembunyikan uang tunai atau aset yang diperoleh dari suatu kejahatan yang terlihat seperti berasal dari sumber yang sah. Dana haram tidak bersifat seperti dunia pada umumnya karena dana ini dapat merusak pasar, merugikan peserta pasar yang sah dan selalu tidak memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi jangka panjang dan stabilitas pasar tempat di mana dana tersebut tersembunyi. Problematika pencucian uang yang dalam bahasa Inggris sebagai yang dikenal dengan nama money laundry mulai sekarang dibahas karena banyaknya menyita perhatian dunia internasional disebabkan dimensi dan implikasi yang melanggar batas-batas negara sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang dinamakan organized crime. Ternyata di situ ada pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang. Badan Narkotika Nasional bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Dirjen Pemasyarakatan merilis kasus tindak pidana pencucian uang dari bisnis narkotika di Surabaya, Jawa Timur Selasa siang. Selain menangkap 4 tersangka, turut diamankan aset senilai 24 miliar rupiah milik para tersangka. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Badan Narkotika Nasional bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK serta Dirjen Pemasyarakatan merilis hasil pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang yang berasal dari bisnis narkotika. Acara ini digelar di salah satu aset milik tersangka di Jalan Mulyo Sari Utara, Surabaya, Selasa siang. Pengungkapan bisnis haram ini berawal dari penangkapan Victor Indraguna, seorang bandar di Bandung, Jawa Barat, Maret 2017 lalu yang membawa 8 kg narkoba. Berdasarkan informasi Victor, polisi kemudian menangkap 2 tersangka lain yang salah satunya adalah warga negara Iran dan keduanya narapidana narkoba di Lapas Tangerang. Dari penyelidikan kedua napi, didapati aliran dana kepada 2 pengusaha yakni Ari Wijaya dan Lisan Bahar yang memiliki usaha penukaran uang asing fiktif serta perusahaan di bidang emas dan tembaga. Tadi disampaikan kita dapat 8,3
3 kilo ya pengembangan penangkapan itu 7 Maret 2017. Nah, kita kembangkan hasil pengembangan, ada beberapa jaringan yang ada di dalam lapas, termasuk warga negara Iran yang ada di belakang ini. Sementara PPATK masih terus bekerja sama untuk mengungkap adanya aliran dana melalui perbankan dan aliran dana ke luar negeri dengan jumlah besar. Kami berkoordinasi dengan penyidik yang menangani masalah ini. Dari koordinasi penyidik itu kami mengembangkan kasus berdasarkan wewenang yang kami miliki. Jadi dalam konteks ini pendekatan yang kami lakukan adalah follow the money dan dalam rangka aset tracing. Hasil yang kami peroleh selalu kami komunikasikan kepada penyidik sebagai bahan mereka untuk mendalami dan mengungkapkan kasus ini. Para tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Terhitung sejak Januari sampai Juli 2018, telah mengungkap 15 kasus TPPU dan 22 tersangka dengan nilai aset mencapai 127 miliar. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya. Hubungan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, yaitu tindak pidana pencucian uang termasuk bentuk tindak pidana khusus yang memiliki hubungan dengan berbagai macam kejahatan. Contohnya sendiri yaitu tindak pidana korupsi, yang sama halnya kejahatan yang ditimbulkan dapat merugikan negara sendiri. Tindak pidana pencucian uang dianggap sebagai kejahatan lanjutan, yaitu sebagai upaya pelaku untuk menyamarkan hasil dari suatu kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya agar dapat menikmati hasil tersebut tanpa terlacak. Termasuk salah satunya yaitu dari hasil korupsi. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Alasan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan asal dan kasus tindak pidana pencucian uang yaitu sebagai berikut. Korupsi adalah kejahatan yang bermotif ekonomi. Jumlah hasil korupsi yang sangat besar tidak memungkinkan dinikmati secara terang-terangan. Pengambilan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara akibat korupsi tidak menghapuskan dipidanyanya pelaku tindak pidana. Urgensi penanggulangan tindak pidana pencucian uang pada kasus korupsi. Tidak ada definisi baku dari tindak pidana korupsi tipikor. Akan tetapi secara umum, pengertian tipikor adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara. Sama halnya dengan kasus pencucian uang yang dilakukan oleh aparat pemerintahan atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Pencucian uang hasil korupsi sudah menjadi kejahatan transnasional dan terorganisasional. Salah satu kejahatan transnasional yang sering terjadi di Indonesia itu pencucian uang hasil dari korupsi. Sudah menjadi hal biasa bahwa koruptor melarikan hasil kejahatan melintasi batas wilayah Indonesia. Salah satunya yang sering menjadi tujuan adalah negara Singapura, karena negara yang paling berdekatan dengan Indonesia. Pencucian uang menjadi kejahatan yang terorganisasi dapat dilihat dari subjek hukumnya, dan tidak hanya individu, tapi juga korporasi. Hal ini berarti korporasi juga dapat melakukan kegiatan pencucian uang dalam pengelolaannya mengenai pertanggungjawaban korporasi tersebut. Terdapat dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang. Yaitu tadi pembawaan materi tentang hubungan tindak pidana tipikor dan pencucian uang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.